Pada 30 September 2002, kota Binjai, Sumatera Utara menjadi saksi bisu salah satu insiden paling kelam dalam sejarah hubungan antara TNI dan Polri. Malam itu, dua institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban justru terlibat dalam pertumpahan darah. Bentrokan bersenjata pecah antara prajurit Batalion Infanteri Lintas Udara 100 dengan personel Satuan Brimob Polda Sumut. Bentrokan yang berlangsung semalaman itu seperti perang sungguhan, dengan suara rentetan tembakan, ledakan, dan api yang melalap markas Brimob di Jalan Medan Binjai. Pertikaian ini tidak hanya menelan korban dari kedua belah pihak, tetapi juga merenggut nyawa masyarakat sipil yang tak bersalah. Sedikitnya 10 orang termasuk 3 warga sipil, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka cukup serius. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kepolisian hancur dan dibakar, menandai eskalasi konflik yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam, sekaligus menjadi pelajaran pahit tentang rapuhnya hubungan antar institusi keamanan jika tidak dijaga dengan disiplin dan komunikasi yang baik. Dalam video kali ini, kita akan mengulas penyebab yang memicu bentrokan, pecahnya bentrokan, hingga dampak besar yang ditimbulkan dari tragedi Binjai tahun 2002 di Sumatera Utara tersebut. Penyebab pecahnya bentrokan bersenjata sebenarnya berawal dari hal sepele. Jadi, pada malam Sabtu, 28 September 2002, sekitar pukul 8 malam, seorang prajurit dari Yonif Linut 100 bernama Praka Arman mendatangi markas Polres Langkat di Jalan Hasanuddin, Kota Binjai. Tujuannya bukan untuk urusan dinas, melainkan karena seorang temannya bernama Marwan, seorang warga sipil asal Binjai. Ia ditangkap polisi dengan tuduhan terlibat kasus peredaran narkotika. Arman bermaksud menolong sahabatnya itu dengan cara meminta langsung kepada pihak kepolisian agar Marwan segera dibebaskan. Sesampainya di Mapolres, Arman menemui Kepala Satuan Reserse, Ajun Komisaris Polisi Togu Simanjuntak. Di hadapan Simanjuntak, ia dengan jelas menyampaikan permintaan agar Marwan dilepaskan dari tahanan. Namun, permintaan tersebut ditolak karena polisi menegaskan bahwa penangkapan Marwan didasarkan pada proses hukum yang sah. Penolakan ini membuat Arman merasa kecewa sekaligus tersinggung. Ia kemudian meninggalkan kantor polisi dengan perasaan marah. Tidak lama setelah itu, Arman kembali ke markasnya dan mulai mengajak rekan-rekannya sesama prajurit. Ia menceritakan bahwa seorang anggota Linut telah ditahan polisi, padahal yang sebenarnya ditahan adalah seorang warga sipil. Cerita yang dibumbui emosi ini membuat rekan-rekannya ikut tersulut. Malam itu juga, 10 prajurit Linut mengendarai sepeda motor bersama-sama menuju Polres Langkat untuk menekan polisi agar melepaskan tahanan. Setibanya di sana, situasi langsung memanas. Permintaan mereka kembali ditolak pihak kepolisian. Adu mulut pun tak terhindarkan, membuat suasana semakin tegang. Dalam kondisi penuh emosi itu, seorang anggota Linut tiba-tiba mengeluarkan sangkur dan langsung menyerang AKP Togu Simanjuntak. Serangan tersebut mengakibatkan salah satu telinga Simanjuntak putus. Melihat komandannya diserang, beberapa polisi langsung bereaksi dengan melepaskan tembakan ke arah prajurit Linut. 2 prajurit Linut terkena tembakan dan langsung tersungkur. Sementara 8 lainnya memilih melarikan diri meninggalkan lokasi. Dari peristiwa tersebut itulah kemudian berbuntut panjang dan memicu aksi balas dendam dari prajurit Linut 100. Akibat keributan pada Sabtu malam, Kodam Bukit Barisan segera mengeluarkan instruksi bahwa seluruh prajurit dilarang keluar markas tanpa izin. Menurut kesaksian Amru Daulay, sepanjang hari itu ia melihat para tentara di markas Linut berkumpul dalam barak masing-masing, sibuk membicarakan peristiwa penembakan terhadap Abdul Rahmat dan Hilman pada malam sebelumnya. Perlakuan aparat kepolisian yang dianggap meremehkan korps mereka membuat para prajurit Linut tersulut emosi. Sebagian besar merasa tidak rela jika harus terus berdiam diri.
Dari situ muncul gagasan untuk melakukan pembalasan. Amru pun mengakui bahwa dirinya sepakat dengan rencana tersebut. Seperti biasa, setiap minggu pukul 9, seluruh prajurit melaksanakan apel untuk pengecekan pasukan yang sebelumnya mendapat izin bermalam. Malam itu, hampir semua prajurit hadir di halaman depan markas dengan seragam loreng hijau lengkap. Komandan Batalion Linut 100, Mayor Infanteri Matsuni, dalam wawancara dengan sejumlah wartawan 4 hari setelah peristiwa penyerangan, menceritakan bahwa dalam apel tersebut ia memberikan pengarahan kepada ratusan anak buahnya. Ia menjelaskan rencana pengiriman 1 kompi pasukan Linut ke perbatasan Aceh 2 hari mendatang, sekaligus menyinggung peristiwa yang terjadi di Polres Binjai. Dengan tegas, ia memerintahkan anak buahnya untuk tidak melakukan tindakan apapun karena persoalan itu akan diselesaikan oleh para atasan. Kalau memang menganggap saya sebagai komandan sekaligus bapak kalian, tolong ingat, jangan sampai ada anggota yang keluar tanpa perintah saya, ucapnya. Usai apel, sebagian kembali ke asrama, sementara sebagian lainnya masih bertahan di sekitar barak Kompi Senapan A. Dalam dakwaan auditor militer disebutkan, para prajurit yang berkumpul itu kembali membicarakan rencana pembalasan. Malam itu juga mereka bertekad menyerang Polres Binjai. Kendala terbesar mereka adalah senjata, sebab semua persenjataan disimpan di gudang. Pratu Askar dan Pratu Syukir yang berada dalam kelompok itu berseru lantang, "Harus kita balas, tidak benar kalau kita diam saja." Serda Jalaluddin, komandan regu dari Kompi Senapan A, tampak paling bersemangat mendorong rencana tersebut. Ia menoleh kepada Amru Daulay yang ikut berkumpul dan berkata singkat, "Pasukan siap." Tanpa banyak bicara lagi, mereka bergerak menuju gudang senjata Kompi Senapan A. Lampu di sekitar lokasi dipadamkan. Dalam kegelapan, mereka menyekap Sertu Hasbullah yang sedang bertugas menjaga gudang. Kaki dan tangannya diikat menggunakan ikat pinggang, sementara kunci gudang diambil dari saku celananya. Begitu pintu terbuka, sekitar 100 prajurit menyerbu masuk. Mereka berebut mengambil senjata laras panjang secara serabutan. Ada yang mengambil senapan serbu SS-1, senapan mesin ringan Minimi, hingga GLM, lengkap dengan amunisinya. Amru Daulay sendiri mengambil 1 senapan SS-1 beserta 20 butir peluru. Masih menurut dakwaan auditor militer, Sertu Jalaluddin sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Setelah itu, ia memerintahkan prajurit kepala Bahtiar yang sedang bertugas piket untuk membunyikan alarm sira-sira. Sekejap kemudian, suara alarm meraung memecah keheningan malam. Para prajurit yang sudah kembali ke asrama kelabakan dan segera berlari ke lapangan apel. Sebagian lainnya membuka gudang senjata di kompi masing-masing untuk mengambil perlengkapan tempur. Sesuai aturan, jika alarm sira-sira berbunyi, setiap prajurit, dimanapun ia berada, wajib berkumpul dengan seragam dan senjata lengkap. Malam itu, alarm sira-sira benar-benar berubah menjadi semacam jenderang perang bagi Batalion Linut 100. Hanya dalam hitungan menit, ratusan prajurit bersenjata lengkap sudah berkumpul di lapangan. Begitu lampu kembali menyala, 6 truk tentara terlihat siap mengangkut pasukan. Mayor Matsuni mengaku sempat bingung ketika mendengar alarm sira-sira. Awalnya ia mengira itu hanya latihan rutin. Namun, saat melihat jumlah prajurit yang berkumpul begitu banyak, hampir 2 kompi lebih, barulah ia sadar ada sesuatu yang tidak beres. "Apa ini? Ada apa ini?" teriaknya, kaget melihat gudang senjata sudah terbuka. Ia berusaha menghadang sejumlah prajurit yang sedang mengambil senjata, tetapi upayanya sia-sia. "Kalau komandan tidak mengizinkan, silakan tembak kami," ujar salah seorang prajurit dengan nada menantang. "Selama ini kami selalu disalahkan. Kami tidak rela kawan kami ditembaki," ucap prajurit lainnya. Matsuni kehilangan kendali. Beberapa prajurit bahkan menyeretnya menjauh. Ia berusaha mengumpulkan para perwira komandan kompi untuk menghalangi jalan keluar markas. "Oke, kita bendung di depan," perintahnya. Portal di gerbang markas sempat ditutup, tetapi berhasil dijebol oleh anak buahnya sendiri yang diliputi amarah.
Situasi benar-benar tak terkendali. Prajurit-prajurit itu bertindak spontan dan brutal, membentuk kerumunan massa yang tidak lagi bisa dibendung. Tak jelas siapa yang memimpin, sebab sebagian besar hanya ikut arus, terdorong solidaritas sesama kawan. Mereka meyakini tindakan itu benar karena merasa sedang membela kehormatan Korps Lintas Udara yang dianggap diremehkan oleh kepolisian. Pukul 22.15, truk pertama meninggalkan markas Linut, disusul oleh truk-truk lainnya. Jalan selebar 5 meter itu mendadak ramai dipenuhi deru kendaraan militer. Sebagian prajurit yang tidak kebagian tempat berinisiatif berjalan kaki. Sebagai pasukan tempur, mereka terbiasa bergerak dengan kemampuan infanteri, bahkan sanggup menempuh jarak hingga 40 km tanpa berhenti. Amru Daulay dengan seragam loreng lengkap dan senjata di tangan berada di bak belakang truk Reo bersama sekitar 20 rekannya. Tujuan mereka yaitu menyerang Polres Binjai. Sejumlah perwira sempat mengejar dengan motor trail untuk menghentikan rombongan, tetapi usaha itu sia-sia. Malam itu, sekitar 2 kompi gabungan, kebanyakan dari kompi Senapan A dan kompi B, bergerak keluar markas. Jumlah pastinya sulit diperkirakan, sebab banyak prajurit dari kompi lain yang bergabung secara spontan. Mereka diangkut dengan 6 truk militer, ditambah 1 truk pengangkut kelapa sawit kosong yang digunakan secara estafet. Sementara itu, Batalion Linut segera menghubungi Polres Binjai melalui telepon untuk memberi peringatan bahaya. Sekitar pukul 22.45, truk Reo yang ditumpangi Amru tiba di lapangan depan Poliklinik Militer di Simpang Bangkatan, hanya berjarak 100 meter dari markas Polres Binjai. Satu persatu truk lain menyusul. Para prajurit melompat dari kendaraan dan segera menyusun formasi penyerangan. Ratusan tentara terkonsentrasi di sekitar Polres Binjai, sementara lainnya menyebar ke berbagai titik di kota dengan truk maupun berjalan kaki. Binjai malam itu belum sepenuhnya sepi menjelang tengah malam. Beberapa kendaraan masih lalu lalang dan kios-kios kecil termasuk pedagang rokok di sudut jalan masih beroperasi. Namun, begitu melihat ratusan tentara bersenjata lengkap datang bergerombol, warga segera bersembunyi. Prajurit-prajurit itu bahkan sempat memperingatkan para pedagang dan pengendara untuk segera menyingkir, sebab perang akan segera pecah. Sebagian prajurit Linut lebih dulu memblokir jalan yang menghubungkan Polres Binjai dengan markas Brimob Binjai yang berjarak sekitar 4 km. Markas Brimob itu merupakan Kompi 4, Batalion A, Satuan Brimob Polda Sumut yang terletak di jalan utama yang menghubungkan Binjai dan Medan. Logika para prajurit yang berjaga di sana sederhana. Bila Polres Binjai diserang, Brimob pasti akan datang memberi bantuan. Karena itu, jalur tersebut harus diputus lebih dulu. Sasaran utama tetaplah Polres Binjai. Ratusan prajurit Linut mulai menyebar. Mereka mengendap dan tiarap di balik pot-pot bunga yang berjajar di sepanjang jalan depan markas. Moncong senjata diarahkan ke gedung Polres yang letaknya sedikit masuk ke dalam. Kondisi markas tampak gelap. Polisi di dalamnya sudah mengetahui rencana penyerangan dan memilih bersembunyi. Jumlah mereka sekitar 50 orang. Tiba-tiba, seorang prajurit menembakkan peluru cahaya merah ke udara sebagai tanda dimulainya serangan. Tak lama, suara ledakan dari senjata pelontar menggelegar, menghantam atap markas polisi. Rentetan tembakan pun langsung membahana. Prajurit Linut 100 menembaki markas dari berbagai arah. Peluru berhamburan seperti hujan deras, menghantam tembok, papan nama, hingga kaca jendela yang pecah berantakan. Beberapa polisi sempat membalas tembakan dengan pistol, namun jumlah dan daya tembak mereka tak sebanding. Dalam kepanikan, sebagian besar memilih mundur dan melarikan diri. Dari kegelapan, Amru melihat rekan-rekannya terus melepaskan tembakan ke arah Polres. Jaraknya hanya sekitar 30 meter dari posisi mereka tiarap. Ia pun ikut menekan pelatuk. 1, 2, 3, 4 kali ia menembakkan senjatanya. Meski tak melihat sosok polisi di hadapannya, bangunan kantor menjadi sasarannya. Bentrokan pun pecah.
Sementara itu, di Medan dan sekitarnya, perintah siaga diumumkan melalui radio panggil polisi malam itu. Pesannya singkat, Polres Binjai diserang Linut. Di markas Brimob Polda Sumut, Jalan Wahid Hashim, Medan, puluhan anggota bersiap siaga. Permintaan bantuan dari Polres Binjai segera ditindaklanjuti. Bantuan pertama datang dari Brimob Kompi 4, Batalion A, Binjai. Sekitar pukul 23:40, iring-iringan truk dan sebuah mobil Suzuki Jimny berisi belasan pasukan Brimob meluncur menuju Polres Binjai. Namun, markas mereka hanya berjarak 1 km dari Bundaran Tugu, lokasi di mana prajurit Linut sudah berjaga sejak awal. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Pertempuran berlangsung sengit, namun tidak seimbang. Jumlah prajurit Linut jauh lebih besar. Truk Brimob yang melaju menjadi sasaran empuk, dihantam rentetan peluru hingga porak-poranda. Di dalam truk Brimob, Ibda Tito Yuda Dharma yang duduk di bagian depan mengalami luka parah. Tak lama kemudian, Barada Heri Kurniawan dan Bribtu Ilham ikut tumbang setelah terkena terjangan peluru. Truk Brimob itu pun segera melarikan diri untuk menyelamatkan pasukan. Sekitar pukul 12 malam, iring-iringan kendaraan berangkat dari Medan menuju Binjai. Rombongan terdiri dari sebuah Suzuki Katana, truk Dina, dan APC atau mobil anti peluru yang membawa pasukan Brimob. Di atas truk Dina terdapat 17 personel Brimob. Ibda Hardi Caniago, Wakil Komandan Kompi 1, Batalion A, duduk di kursi depan bersama pengemudi, Barada Marwin Santosa. Sebelumnya, Caniago menerima telepon dari atasannya yang memerintahkan agar mereka segera mengevakuasi pasukan Brimob yang kabarnya ditembaki prajurit Linut. Marwin mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi menyusuri jalan Medan Binjai yang tampak lengang malam itu. "Pelan sedikit, Win. Kalau dihadang, kita harus cepat berhenti," ujar Caniago memberi instruksi. Sesampainya di kawasan Diski, tepat di dekat Tugu Selamat Datang di Binjai, mereka mendapati kerumunan warga berdiri di pinggir jalan. Orang-orang itu berteriak-teriak sambil melambaikan tangan, meminta truk berhenti. "Berhenti! Berhenti! Jangan masuk, ada perang!" teriak mereka memperingatkan. Namun truk tetap melaju. Sementara itu, mobil Suzuki Katana yang hanya berisi 3 personel Brimob sudah tak terlihat lagi karena berangkat lebih dulu. Sekitar 1 km menjelang markas Brimob Binjai, Caniago memberi perintah, "Win, kita langsung masuk ke batalion." "Siap, Dan," jawab Marwin sambil menekan pedal rem, memperlambat laju kendaraan. Kata Endan merupakan sapaan singkat untuk komandan yang lazim dipakai di kalangan TNI maupun Polri. Dari kejauhan, markas Kompi 4, Batalion A, Brimob Sumatera Utara sudah tampak terang benderang oleh lampu sorot yang terpasang di beberapa sudut halaman. Markas itu dikelilingi lapangan luas dengan bangunan kantor dan sebuah masjid kecil di bagian depan. Sementara rumah-rumah dinas prajurit berada jauh di belakang. Tepat di depan markas, berderet rapat rumah-rumah penduduk. Jalan Medan Binjai yang membentang di depannya selebar 10 meter, dipisahkan oleh median jalan berupa tembok setinggi setengah meter. Malam itu, di markas Kompi 4 Brimob, hanya ada 1 peleton minus, sekitar 20 orang. Sebagian besar pasukan sedang mengikuti latihan di Sibolangit untuk persiapan operasi ke Aceh. Karena jumlah yang terbatas, ketika markas tiba-tiba dihujani tembakan, sebagian besar anggota Brimob hanya bisa bersembunyi. Rumah-rumah penduduk di sekitar markas tampak gelap, begitu pula jalan di depannya. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan saat truk Dina yang ditumpangi 17 personel Brimob mendekat. Namun mendadak, rentetan tembakan memecah keheningan malam. Dari balik tembok median jalan, prajurit Linut yang bersembunyi langsung menghujani truk dengan peluru. "Rem, Win!" teriak Caniago kepada sopirnya. Namun Marwin tidak menjawab. Tubuhnya diam, kepalanya tertunduk di atas setir. Truk tetap melaju lurus tanpa kendali. Caniago dengan sigap meraih kemudi, membanting setir ke kiri hingga truk naik ke trotoar dan berhenti melintang menutup setengah badan jalan.
Tak jauh dari posisi mereka, Suzuki Katana yang sebelumnya berangkat lebih dulu juga sudah terhenti. Kendaraan itu kosong. 3 personel Brimob di dalamnya telah melarikan diri menyelamatkan diri setelah lebih dulu ditembaki pasukan Linut. Chaniago mencoba mengguncang tubuh Marwin. Saat itulah ia menyadari kepala anak buahnya yang baru berusia 23 tahun itu telah ditembus peluru. Darah segar membasahi wajahnya. Marwin ketika dari bak belakang truk terdengar jeritan kesakitan. "Tolong Dan, saya kena." Ternyata 12 anak buah Chaniago juga tertembak. Suasana panik. Mereka tak sempat membalas, hanya bisa mendengar hiruk-pikuk teriakan bercampur rentetan senjata. "Loncat! Loncat semua!" teriak Chaniago. Di seberang jalan, prajurit Linut yang terus menembak berteriak menantang. "Ayo balas tembakan kami!" Mereka berjalan ke sana kemari sambil tetap menembakkan senjata ke arah truk. Satu persatu anggota Brimob melompat dari bak truk, merayap ke sisi jalan untuk mencari perlindungan. Chaniago memimpin mereka masuk ke dalam markas Brimob. Semua berhasil menyelamatkan diri, kecuali Marwin yang tertinggal tanpa nyawa di kabin truk Dina. Penyerangan terhadap Polres Binjai berlangsung tanpa perlawanan berarti. Beberapa prajurit Linut mulai merasa situasi aman. "Aman, tak ada balasan," ujar seorang tentara. Mendengar itu, rentetan tembakan pun dihentikan. Mereka kemudian masuk ke dalam markas polisi, mengobrak-abrik isi kantor, serta membakar sejumlah sepeda motor dan mobil yang terparkir di halaman. Tak ada seorang pun polisi yang tampak. Ada yang bersembunyi di kolam ikan, sebagian lainnya melarikan diri entah kemana. Tiba-tiba seorang tentara datang memberi kabar, Brimob dari Medan sudah datang. Sekarang mereka kontak senjata di Tugu. Tugu yang dimaksud berada di tengah kota Binjai, lokasi terjadinya baku tembak pertama antara pasukan Linut dan Brimob. Mendengar kabar itu, sebagian besar tentara segera meninggalkan Polres Binjai. 2 truk reo membawa mereka menuju lokasi. Amru ikut naik bersama kawan-kawannya. Di Tugu, kontak senjata sengit sudah terjadi. Beberapa anggota Linut terkena tembakan. Brimob datang dengan kendaraan rantis berlapis baja, lengkap dengan senjata otomatis di atasnya. Rantis itu menyalakan tembakan beruntun ke segala arah. Pelurunya sebesar jempol kaki, berdesingan liar tanpa sasaran jelas. Baku tembak antara Brimob dan Linut berlangsung cukup lama. Amru Daulay yang bersembunyi di samping rumah warga dekat markas Brimob melihat rantis itu melaju kencang. Dentuman senjata otomatisnya membuatnya terpaksa menjatuhkan diri dari tembok untuk menghindari peluru yang berterbangan. Ia bahkan terpaksa melompati parit hingga lututnya memar saat hendak membalas tembakan. Namun rantis itu akhirnya mundur kembali ke medan. Rupanya tak sanggup menghadapi gempuran pasukan Linut. Tak lama kemudian sebuah truk reo datang. Seorang tentara turun sambil berteriak, "Hai para! Siapa yang punya golongan darah A?" Para adalah sandi panggilan untuk anggota Linut. Rupanya ada prajurit yang terluka parah dan membutuhkan donor darah. Jumlah pasti korban malam itu tidak jelas. Ambulans dari Medan yang dikerahkan untuk mengevakuasi anggota Brimob yang terluka tertahan di simpang jalan masuk markas Arhanud Rudal 11 Binjai, sekitar 500 meter dari markas Brimob. Di sana, pasukan Arhanud berjaga dan memblokir jalan agar tidak ada warga sipil mendekat ke lokasi baku tembak. Sejumlah wartawan dari media cetak, radio, televisi, maupun online hanya bisa bertahan di titik itu sepanjang malam, memantau situasi dari jauh. Suasana Binjai benar-benar mencekam, dan seperti sedang terjadi perang sungguhan. Warga yang tinggal di sekitar markas Brimob hanya bisa tiarap di dalam rumah mereka, takut keluar karena desingan peluru yang terus terdengar. Beberapa mobil warga sipil yang kebetulan melintas di dalam kota Binjai ditembaki oleh prajurit Linut. Korban sipil pun berjatuhan. Tidak ada upaya serius untuk menghentikan aksi brutal tersebut. Amru Daulay sempat mendengar kabar dari seorang temannya. Sebentar lagi panser yang membawa Pangdam datang. Jangan ditembaki. Namun, Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal Idris Gasing
tak pernah muncul di lokasi malam itu. Panser kavaleri yang datang dari Medan hanya melintas tanpa berhenti. Pejabat Kodam yang benar-benar turun ke lapangan hanyalah asisten Intel, Kolonel Iwan Prilianto. Tetapi ia pun tak mampu berbuat banyak. Sepanjang malam, rentetan tembakan terus terdengar. Sesekali berhenti, namun tak pernah lebih dari setengah jam. Prajurit Linut duduk-duduk di jalanan, menguasai kota hingga Senin pagi. Sekitar pukul 6:30, saat fajar mulai menyingsing, pasukan Linut melakukan pembersihan lokasi pertempuran. Mereka yang semula bertahan di jalanan beralih masuk ke markas Brimob. Kantor bagian depan sudah hancur akibat tembakan senjata otomatis dan senjata berat. Mereka kemudian membakar kantor beserta kendaraan yang ada di halaman, termasuk Suzuki Katana dan truk Dina yang sebelumnya melintang di jalan. Asap hitam pekat mengepul tinggi ke langit Binjai. Ketika warga mulai ramai keluar rumah pagi itu, tentara Linut perlahan mundur. "Balik, orang-orang sudah banyak," teriak seorang prajurit. Mereka bergerak berkelompok, menarik diri dengan berjalan kaki, sesekali melepaskan tembakan ke udara. Tidak lama kemudian, sekitar 20 pasukan Brimob dari Medan tiba. Mereka bergerak menyisir jalan menuju markas. Satu persatu korban mulai ditemukan. Tubuh Barada Marwin Santosa tergeletak di jalan tak jauh dari truk Dina yang hangus terbakar. Entah siapa yang menurunkannya dari kabin, namun uang dan telepon genggamnya sudah hilang. Ibda Tito Yudhadharma dan Bribtu Ilham ditemukan tak bernyawa di sebuah jalan kecil di samping markas Brimob. Keduanya sempat dievakuasi oleh rekan mereka saat masih terluka, tetapi karena situasi dikepung prajurit Linut, mereka akhirnya ditinggalkan. Tito dan Ilham akhirnya kehabisan darah. Sementara itu, jasad Barada Heri Kurniawan ditemukan di depan Masjid Agung Binjai. Sekitar 20 anggota Brimob lainnya yang terluka akhirnya keluar dari tempat persembunyian mereka. Dalam kondisi marah dan penuh emosi setelah melihat rekan-rekan mereka gugur, beberapa anggota Brimob melampiaskan dendamnya pada seorang prajurit Arhanut Rudal, Praka Purwanto, yang kebetulan berada di jalan saat Brimob masuk ke Binjai. Padahal Purwanto sama sekali tidak terlibat dalam penyerangan itu. Ia dipukuli lalu ditembak mati Brimob. Pagi itu, ketegangan belum juga berakhir. Di Polres Binjai yang sudah kosong, puluhan warga mulai menjarah barang-barang kantor. Hiruk-pikuk pecah, pintu tahanan jebol, dan sebanyak 61 orang narapidana melarikan diri. Lewat pukul 7, Kapolres Binjai AKBP Mulyi Karnama memerintahkan sekitar 40 anak buahnya mencari perlindungan di pendopo wali kota dekat lapangan Merdeka. Mereka menempuh jalan belakang, melewati gang-gang sempit rumah penduduk untuk menghindari prajurit Linut yang masih bercokol di pusat kota. Para polisi itu ketakutan, sebab mereka memang tidak dilatih untuk berperang, melainkan hanya menghadapi warga sipil. Namun, tanpa diduga, sejumlah tentara Linut ternyata sudah berada di sekitar rumah wali kota. Kontak senjata kembali pecah. Dalam kepanikan, banyak polisi yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Tak seorang pun menyadari Brigadir Polisi Ridwan Hayat dan Bribtu Satria Sembiring Hanyut terbawa arus deras. Keduanya kemudian ditemukan Kontak senjata yang berlangsung semalaman itu menelan korban jiwa tidak sedikit. 10 orang dinyatakan tewas, terdiri dari 4 anggota Brimob, 2 anggota Polres, seorang prajurit TNI, serta 3 warga sipil yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Selain korban jiwa, puluhan orang lainnya juga mengalami luka-luka akibat tembakan maupun serpihan ledakan. Kerusakan parah terlihat di markas Brimob Kompi A Binjai dan Polres Langkat. Gedung-gedung itu porak-poranda dihantam rentetan senjata api dan ledakan granat. Dinding-dinding penuh lubang bekas peluru, sementara halaman Polres dipenuhi bangkai kendaraan. Sebanyak 14 mobil dan belasan sepeda motor hancur, sebagian hangus terbakar. Pemandangan itu membuat suasana kota semakin mencekam. Sementara warga sipil di sekitar lokasi diliputi rasa takut dan trauma mendalam. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan ketika itu, Mayor Jenderal Idris Gasing,
menjelaskan bahwa akar masalah penyerangan bukanlah semata soal institusi, melainkan persoalan yang lebih sederhana, yakni urusan pertemanan dan beking-membeking. Namun akibatnya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Para prajurit Linut 100 yang terlibat kemudian diadili melalui Mahkamah Militer Medan. 9 orang dijatuhi hukuman penjara antara 5 bulan hingga 2,5 tahun, sekaligus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran. Tidak berhenti di situ, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizat Ryacudu juga memberhentikan secara tidak hormat 20 prajurit lainnya yang berpangkat Bintara dan Tamtama. 6 perwira Linut 100 dicopot dari jabatannya, bahkan batalion tersebut dibekukan selama 1 tahun penuh. Dalam amanatnya, Jenderal Ryamizat menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan prajurit Linut 100 bukanlah tindakan militer, melainkan perbuatan gerombolan yang mencoreng nama TNI. Ia menekankan bahwa perbuatan itu bukan hanya harus dipertanggungjawabkan oleh para pelaku, tetapi juga menimbulkan beban moral bagi seluruh institusi TNI Angkatan Darat. Panglima TNI saat itu, Jenderal Endri Artono Sutarto, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menyadari bahwa peristiwa ini menjadi sorotan tajam publik sekaligus kritik keras terhadap TNI. Namun, ia menganggap kritik itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan dorongan agar TNI memperbaiki diri. Wakil Presiden kala itu Hamzah Has turut menyoroti insiden ini. Ia menegaskan bahwa penyebab bentrokan bukanlah masalah pemisahan TNI dan Polri pasca reformasi, sebagaimana isu yang sempat beredar kala itu. Menurutnya, akar masalah justru terletak pada praktik beking-membeking yang melibatkan aparat dalam melindungi pelaku kejahatan. Ia meminta pimpinan TNI dan Polri menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam praktik kotor tersebut, karena itulah pemicu utama yang menyeret kedua institusi negara ke dalam konflik bersenjata yang memalukan. Lebih dari 2 dekade setelah peristiwa itu, insiden Binjai 2002 masih dikenang sebagai salah satu bentrokan paling kelam antara TNI dan Polri. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa arogansi aparat dan keterlibatan dalam jaringan kejahatan bukan hanya merusak citra institusi, tetapi juga bisa menimbulkan pertumpahan darah yang mengorbankan nyawa rakyat tak bersalah. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, admin mohon maaf ya. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.